Assalamualaikum teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, manajemen sumber daya manusia. Yuk kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Gimana kabarnya teman-teman? Di sesi sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana proses manajemen strategik itu sejak awal, sejak kita melakukan formulasi atas strategi. Setelah kita melakukan formulasi, kita implementasikan strategi itu. Dan pada tahap berikutnya adalah evaluasi terhadap strategi itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai formulasi strategi, kita awali dari mulai proses penentuan visi misi, penentuan tujuan usaha, lalu teman-teman lakukan SWOT, melihat kekuatan dan kelemahan, melihat peluang dan ancaman. Dari situ tentukan strategi apa yang akan Anda pilih. Setelah itu Anda masuk kepada implementasi. Sesi sebelumnya kita sudah belajar apa saja terkait dengan manajemen SDM yang harus kita lakukan. Ya. Hari ini kita akan lebih dalam lagi mengenai implementasi dari strategi, khususnya mengenai analisa dan desain kerja. Teman-teman ingat di sesi sebelumnya, pada saat kita bicara implementasi strategi, jadi setelah strategi diputuskan, maka HR, Human Resources, sebagai bagian dari manajemen usaha secara utuh, juga tentu harus turut di dalam kaitan implementasi strategi ini. Terkait dengan fungsi-fungsi SDM, fungsi-fungsi HR, beberapa hal yang harus HR terlibat antara lain adalah proses rekrutmen, training, latihan, job design, job analysis, skema-skema insentif, skema-skema benefit atau manfaat, apapun itu. Itu semua akan tampil bagaimana human resource, sumber daya manusia itu terkait dengan kapabilitasnya, skillnya seperti apa, knowledge-nya seperti apa, ya, perilakunya seperti apa, kira-kira seperti itu. Dan itu semua nanti pada akhirnya akan sampai pada evaluasi dari pencapaian usaha. Di dalam Human Resource Management Practices ada beberapa hal. Sengaja paling atas saya sebutkan job analysis. Jadi proses mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang job posisi. Hasil akhir dari job analysis ini berupa job description. Ya. Jadi sesungguhnya job description itu akan lahir setelah melalui proses mengumpulkan dan menganalisa tentang posisi pekerjaan itu. Berikutnya adalah job design. Perancangan pekerjaan terkait tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan. Jadi begitu kita sudah menentukan sebuah jabatan tertentu,
maka HR departemen sudah pula harus merancang pekerjaan yang terkait dengan jabatan tersebut. Ya. Lalu rekrutmen, proses menarik dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Dalam kaitan kita mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sesuai dengan strategi yang akan diimplementasikan, maka proses rekrutmen menjadi pintu awal dari kesuksesan usaha itu sendiri. Bagaimana HR mendapatkan orang-orang yang memang secara kompetensi, secara kapabilitas, secara attitude sesuai dengan organisasi tersebut. Ya. Training. Jadi bagaimana HR membantu para karyawan untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang. Jadi begitu banyak macam training yang pada akhirnya diharapkan hasil dari training itu akan membantu semua karyawan dalam kaitannya bekerja secara efektif dan efisien. Berikutnya adalah payroll, penggajian. Di sini tentu departemen HR atau bagian HR sudah harus mengimplementasikan strategi payrollnya. Jadi seperti apa konsep payroll atau imbalan dari perusahaan kepada karyawan berdasarkan tiap jabatannya. Lalu insentif, ini kaitannya dengan tolak ukur prestasi. Jadi siapa yang berprestasi maka dia akan mendapatkan insentif yang lebih baik. Benefit, imbalan atau dasar kebutuhan yang berguna untuk memperlancar proses kerja. Ya. Lalu labor relation, hubungan antara manajemen dan tenaga kerja, terutama berkaitan dengan pemeliharaan perjanjian dan perundingan bersama. Ya, agar tidak terjadi konflik antara perusahaan dengan pekerja, makanya salah satu yang harus dilakukan oleh HR adalah menjaga hubungan tersebut. Kira-kira itu beberapa hal yang harus diimplementasikan oleh Departemen HR setelah sebuah strategi ditentukan oleh perusahaan. Di slide sebelumnya kita bicara mengenai HRM practices, praktek-praktek di area human resource management. Ada beberapa hal. Tadi teman-teman sudah saya sampaikan, ada job analysis, ada job design, ada payroll, ada benefit, sampai labor relation. Di mulai slide ini kita akan khusus bicara mengenai apa itu job analysis, apa itu analisa pekerjaan. Secara definisi kita bisa membaca bahwa analisis pekerjaan, job analysis adalah sebuah proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam organisasi. Jadi, sebuah pekerjaan itu harus dihandle seorang petugas dengan keterampilan seperti apa, pengetahuannya harus seperti apa, itu sudah terbaca pada saat job analysis. Ya. Ini ada penggambaran sebuah struktur organisasi. Ada satu posisi manajer, ada dua posisi supervisor, dan masing-masing supervisor dengan dua stafnya. Kalau teman-teman melihat gambar seperti ini, saya bisa menunjukkan bahwa gambar ini menunjukkan ada satu struktur di mana ada 3 pekerjaan dan 7 posisi. Jangan kebalik ya, ada 3 pekerjaan dengan 7 posisi.
Apa itu pekerjaan? Maaf, saya mulai dari posisi dulu. Apa itu posisi? Adalah kumpulan tugas yang dilaksanakan oleh satu orang. Sehingga dari struktur tadi saya sampaikan berarti ada 7 orang. Berarti kalau saya jawab, kalau saya tanya ada berapa posisi? 7 posisi. Karena memang satu posisi adalah kumpulan tugas yang dilaksanakan oleh satu orang. Lalu bedanya apa dengan pekerjaan atau job? Pekerjaan atau job adalah sekelompok tugas yang harus dilaksanakan agar organisasi mencapai tujuan. Ada kata-kata sekelompok tugas, sekelompok posisi. Ya, jadi dalam satu pekerjaan, dalam satu job itu di dalamnya termasuk beberapa posisi. Contoh sederhana misalkan ini adalah sebuah struktur organisasi gudang misalkan. Berarti ada satu posisi manajer gudang, 2 posisi supervisor gudang, dan ada 4 posisi staf gudang. Nah, tentu sebagai sebuah departemen gudang, tugasnya adalah sekelompok tugas adalah bagaimana melaksanakan tugas penyimpanan barang dan delivery barang secara baik. Gitu ya. Nah, misalkan dibagi lagi dari manajer, ada supervisor yang menangani bahan baku, ada supervisor yang menangani barang jadi gitu. Jadi sekelompok tugas yang menangani pekerjaan penyimpanan bahan baku dikelola di sini. Sekelompok tugas yang menangani barang jadi ada di sini. Jadi kalau kita ngomong job atau pekerjaan adalah sekelompok tugas yang dikerjakan oleh beberapa posisi. Bisa membedakan ya. Jadi kalau posisi itu tugas yang dilaksanakan satu orang. Tapi kalau pekerjaan atau job adalah tugas yang dilaksanakan oleh beberapa orang, beberapa posisi untuk mencapai tujuan organisasi. Saya harapkan Anda bisa membedakan deskripsi ini. Analisa pekerjaan memberikan ringkasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab, hubungannya dengan pekerjaan lain, serta pengetahuan dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah analisa pekerjaan, di situ mestinya sudah menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab dari posisi itu, hubungannya dengan pekerjaan lain, dan skill ataupun pengetahuan apa yang dibutuhkan posisi itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, kapan analisis pekerjaan itu harus dilaksanakan? Pada saat perusahaan akan mulai beroperasi. Jadi begitu perusahaan sudah mau beroperasi, Human Resource Department harusnya sudah melakukan sebuah analisis pekerjaan. Ada sebuah pekerjaan apa di sana nanti ada berapa posisi, hubungannya dengan departemen lain seperti apa, lalu pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk posisi itu sudah dikerjakan sebelum perusahaan berjalan. Pada saat tercipta pekerjaan baru, berkembangnya organisasi tentu akan menciptakan pekerjaan baru. Yang sebelumnya tidak ada audit menjadi perlu audit. Yang sebelumnya katakanlah belum ada bagian pengiriman, terpaksa ada posisi pengiriman. Jadi pada saat tercipta pekerjaan baru, maka Human Resource Department harus melakukan analisa pekerjaan. Lalu pada saat pekerjaan berubah karena teknologi, metode, prosedur yang baru, kita harus tahu bahwa teknologi merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Semula kita mengirim dokumen selalu hard copy, sekarang sudah bisa melalui soft copy, cukup dengan WA saja misalkan. Tentu perubahan-perubahan ini harus disikapi oleh perusahaan, dan Human Resource Department mau tak mau juga harus merubah atas beberapa posisi itu bagaimana job analysisnya yang
terbaru. Barangkali zaman dulu seorang gudang yang penting bisa mengerjakan penyimpanan barang. Tapi memang di era yang sekarang yang serba komputerisasi diperlukan dibutuhkan seorang gudang yang tidak sekedar fisik bisa memindahkan barang, tapi juga punya pengetahuan komputer. Itu contoh-contoh dengan adanya perubahan teknologi, maka harus dilakukan job analysis kembali, ya. Nah, di prakteknya, dalam dunia prakteknya, analisis pekerjaan ini paling sering dilakukan akibat adanya perubahan karakteristik pekerjaan. Jadi dikarenakan karakteristik pekerjaannya berubah, maka dilakukan job analysis kembali. Dan kalau kita perhatikan, perubahan karakteristik ini paling banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi, ya. Berikutnya adalah informasi yang sudah kita sampaikan di dalam analisis pekerjaan. Ini bisa digunakan untuk menyiapkan deskripsi pekerjaan serta spesifikasi pekerjaan. Yuk kita belajar apa itu deskripsi dan apa itu spesifikasi. Jadi urutannya seperti yang saya gambarkan di layar, diawali dari analisis pekerjaan, yang di situ kita menggambarkan kewajiban tanggung jawab dari posisi itu, ya, sampai dengan pengetahuan ataupun skill yang harus dimiliki oleh posisi itu. Dari situ akan diturunkan menjadi dua, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Ada apa di dalam deskripsi pekerjaan? Di sini Anda harus menggambarkan tugas dari posisi itu, tanggung jawab dari posisi itu, dan kewajiban dari posisi itu. Jadi begitu kita menentukan sebuah posisi, maka kita bisa mendeskripsikan tugas apa saja, tanggung jawab apa saja, kewajiban apa saja, itu ada di deskripsi pekerjaan. Berikutnya adalah tentang spesifikasi pekerjaan. Ada apa di dalam itu? Kalau kita ngomong spesifikasi pada sebuah posisi, maka kita harus menentukan pengetahuan apa yang harus dimiliki kandidat di posisi itu, keterampilan apa yang harus dimiliki di posisi itu, kemampuan apa yang harus dimiliki di posisi itu. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan apa itu deskripsi pekerjaan, apa itu spesifikasi pekerjaan. Di dalam deskripsi menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya. Di dalam spesifikasi menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan posisi yang diperlukan itu. Setelah Anda melakukan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, maka ini akan inline dengan praktik-praktik HRM yang tadi saya sampaikan di depan. Bagaimana itu perencanaan sumber daya manusianya, lalu juga disesuaikan lagi dengan perekrutannya, seleksinya, pelatihan, penilaian, kompensasi, keselamatan, dan labor relationnya, hubungan kekaryawannya. Jadi dari slide ini saya mengharap teman-teman sudah bisa membedakan apa itu deskripsi pekerjaan dan apa itu spesifikasi pekerjaan. Jadi secara definisi, deskripsi pekerjaan adalah, saya ulang kembali, adalah di sini menginformasikan mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan itu, ya. Lalu spesifikasi pekerjaan, job spec-nya adalah kualifikasi apa yang diperlukan, keterampilannya seperti apa, pengetahuan seperti apa dari kandidat yang akan menjalankan pekerjaan itu.
Nah, bagaimana kita melakukan metode-metode apa yang bisa kita lakukan untuk menganalisis sebuah pekerjaan? Satu adalah kuesioner. Anda bisa memberikan kuesioner kepada departemen yang bersangkutan. Katakanlah departemen yang bersangkutan atau bagian bersangkutan membuka satu posisi. Dari situ Human Resource Department bisa memberikan kuesioner terkait dengan posisi itu untuk melakukan analisa pekerjaan. Ya, tidak jauh pertanyaannya mengenai kira-kira dari user itu memberikan deskripsi apa sih tanggung jawab posisi itu, apa kewajibannya, bagaimana hubungan dengan pekerjaan lainnya, segala macam. Observasi, pengamatan. Human Resource Department bisa melakukan observasi, pengamatan di departemen yang memerlukan posisi itu, lalu dimix dengan wawancara dengan usernya, kira-kira seperti apa yang diperlukan. Catatan karyawan, belajar dari kisah masa lalunya, kita bisa melihat bahwa ternyata di departemen itu memang memerlukan tambahan posisi A, B, segala macam. Yang terakhir adalah kombinasi metode. Teman-teman bisa gabungkan apakah itu kuesioner, observasi, wawancara maupun catatan karyawan untuk melakukan penganalisaan sebuah pekerjaan. Agak sedikit flashback ke belakang pada saat kita bicara perencanaan strategic management. Semua diawali dari penentuan visi dan misi. Karena di sini kita sudah akan menentukan apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan itu. Ya. Berikutnya adalah kita lakukan penilaian lingkungan, SWOT. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Lalu dari sisi eksternalnya kita lihat ada peluang apa di sana, ada ancaman apa di sana. Itu harus dilakukan oleh perusahaan itu. Dari situ kita tetapkan tujuan bahwa visi saya apa, lingkungan internal saya seperti apa, lingkungan eksternal saya seperti apa. Berikutnya adalah tetapkan tujuan. Kita mau kemana? Oke. Tahapan selanjutnya adalah penetapan strategi. Untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan, strategi apa yang kita kembangkan? Teman-teman bisa membaca dari buku-buku, banyak buku. Ada berbagai macam strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Teman-teman bisa membayangkan ada perusahaan yang sudah menjadi leader, market leader. Katalah misalkan di dunia taksi. Kalau kita ngomong taksi, leadernya siapa? Bluebird. Tentu akan sangat berbeda strategi taksi leader Bluebird dengan strateginya misalkan taksiku yang warnanya kuning gitu ya, karena dia penantang. Nah, posisi perusahaan yang sebagai leader akan sangat berbeda strateginya dengan perusahaan yang posisinya sebagai penantang, sebagai challenger. Juga akan sangat berbeda dengan posisi perusahaan yang sedang menjadi follower, dan akan sangat berbeda pula dengan perusahaan yang berposisi sebagai nicher gitu. Apa kategori-kategori itu di dalam mata kuliah lain saya bisa membantu menjawabnya. Jadi strategi perusahaan sangat terkait di posisi mana perusahaan itu berada gitu ya. Nah, strategi itu adalah sebuah cara yang dia tetapkan untuk mencapai tujuan. Oke. Setelah kita tetapkan strategi, jangan selesai sampai di sana. Harus ada implementasi strategi. Ya. Nah, menjadi masalah berikutnya adalah untuk mengimplementasikan strategi itu perlu sebuah perubahan perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi itu bisa merubah akan tapi membutuhkan satu atau lebih dari satu dimensi. Kira-kira dimensi apa saja yang mempengaruhi perubahan itu? Sementara secara ringkas saya sampaikan ada 5 dimensi. Dimensi kepemimpinan, struktur organisasi,
sistem informasi dan pengendalian, teknologi produksi, dan yang saya garis bawahi terakhir adalah sumber daya manusia. Jadi apakah implementasi strategi itu bisa sukses atau tidak, itu sangat terkait dengan beberapa dimensi ini. Tidak mungkin sebuah strategi bisa sukses dijalankan kalau tidak ada leadership yang baik. Sudah ada leadership yang baik juga, kalau tidak ada struktur organisasinya, tidak mungkin seorang pemimpin bisa mengerjakan semuanya. Tidak mungkin seorang Messi atau seorang Ronaldo bisa menjebol gawang lawan tanpa ada kiper, tanpa ada pemain belakang, tanpa ada pemain tengah. Jadi leader yang baik ditunjang dengan struktur organisasi. Di era sekarang, salah satu dimensi yang juga sangat menentukan adalah sistem informasi. Jadi dengan sistem informasi yang kuat, maka diharapkan perusahaan berjalan lebih efisien dan efektif. Dan begitu banyak organisasi, begitu banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi menjadi daya saingnya, menjadi pembedanya. Teman-teman coba perhatikan antara PT Pos zaman dulu dengan Tiki dan CNE. Ataupun, sebelum saya ngomong Tiki CNE, kita ngomong DHL. Kenapa DHL menjadi juara di bidang kurir? Akhirnya lama-lama memang diadopsi oleh Tiki dan CNE segala macam. Apa yang membedakan itu dengan PT Pos zaman dulu? Mereka menggunakan dimensi sistem informasi. Sehingga begitu Anda kirim barang, Anda jadi tahu ada di mana barang Anda. Trackingnya. Nah, itulah sistem informasi digunakan sebagai pembeda mereka dibanding kompetitor mereka. Ya, teknologi produksi, semakin canggih mesin, tentu produktivitas makin tinggi. Dan hebatnya pula, produktivitas yang tinggi dibarengi dengan efisiensi yang lebih tinggi pula. Jadi kalau kita mau memenangkan dalam pertarungan, mau tak mau kita harus mengadopsi perkembangan teknologi. Dan terakhir sumber daya manusia. Tidak mungkinlah semua dimensi itu akan berhasil kalau tanpa ada sumber daya manusia yang baik. Sehingga disinilah titik penting human resource management. Disinilah titik penting peran dari sumber daya manusia. Oke? Jadi mengulang dari Rafli tadi sebelumnya mengenai dimensi-dimensi yang bisa mempengaruhi perubahan organisasi dalam kaitannya menjalankan strategi perusahaan. Pertama adalah kepemimpinan, leadership. Karena seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi dan mengajak seluruh elemen organisasinya untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Ya, pasti ada banyak contoh pemimpin-pemimpin yang melegenda, yang mampu mengajak, mempengaruhi orang lain untuk melakukan yang diinginkannya. Dalam tataran perusahaan, dalam tataran pemerintahan, pasti banyak contoh yang Anda bisa ambil untuk ini. Jadi dimensi kedua tadi struktur organisasi, menunjukkan tanggung jawab dan tingkat kewenangan para pemimpin. Jadi dari sini pembagian tugas, pendelegasian tugas akan sangat jelas. Siapa bertanggung jawab di departemen apa, berhubungan dengan departemen lain seperti apa, akan kelihatan di struktur organisasinya. Sistem informasi, tadi saya sampaikan bahwa dengan sistem informasi yang baik, maka alokasi sumber dayanya, segala macamnya akan sangat menunjang. Teknologi, jadi kita ngomong segala macam ternyata nggak ada komputernya, sama juga bohong kan. Jadi teknologi menjadi salah satu peran sentral dimensi yang bisa mengimplementasikan strategi. Dan dimensi terakhir adalah dimensi sumber daya manusia, human resources. Jadi bagaimana memformulasikan sebuah keseimbangan yang tepat terkait dengan sumber daya manusia. Oke, ini 5 dimensi organisasi yang entah satu, entah secara kombinasi lebih dari satu bisa
merubah organisasi melalui implementasi strategi. Nah, terkait dengan sumber daya manusia, tentu tidak terlepas dari bagaimana kita merencanakan sumber daya manusia. Jadi, sebuah perusahaan hidup di sebuah lingkungan. Ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Saya tentu tidak perlu menerangkan di sesi ini apa itu lingkungan eksternal usaha, apa itu lingkungan internal usaha, karena itu sudah banyak dibahas di mata kuliah yang lain. Tapi fokus saya adalah bagaimana di dalam lingkungan internal itu kita melakukan perencanaan sumber daya manusia terkait dengan perencanaan strategik sumber daya manusia. Kalau kita bicara sebuah perencanaan SDM, sesungguhnya kita mencari titik tengah antara peramalan tuntutan SDM dan peramalan ketersediaan SDM. Bagaimana Human Resource Department bisa melakukan perbandingan antara kebutuhan dan persediaan. Jadi di dalam berjalannya organisasi, berjalannya usaha, sumber daya manusia departemen sumber daya manusia harus meramalkan tuntutan SDM dan harus meramalkan ketersediaan SDM. Lalu dari situ kita membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaannya. Apa itu peramalan dan apa itu peramalan tuntutan dan apa itu peramalan ketersediaan, nanti kita bahas di slide berikutnya. Di dalam perbandingan antara kebutuhan dan persediaan, kita bisa melihat jika kebutuhan dan persediaan itu sama, tentu tidak perlu ada action apa-apa, karena toh antara kebutuhan dan persediaan sama. Tapi apa jadinya kalau terjadi antara kebutuhan dengan ketersediaan berbeda? Dalam konteks ini kurang. Maka yang kita lakukan adalah Departemen SDM harus melakukan perekrutan seleksi untuk karyawan baru. Nah, dalam konteks yang lain, apa yang harus kita lakukan jika terjadi kelebihan pegawai? Maka beberapa hal yang bisa dilakukan adalah pembatasan penerimaan karyawan baru, pengurangan jam kerjanya, percepatan pensiun atau pensiun dini gitu ya, ataupun bukan mungkin PHK. Jadi ini terkait dengan perencanaan sumber daya manusia, membandingkan antara ketersediaan dengan tuntutannya, dengan kebutuhannya. Apa yang Anda lakukan jika kelebihan dan apa yang dilakukan jika kekurangan, syukur-syukur antara kebutuhan dan persediaannya sama, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan perencanaan sumber daya manusia, tadi sudah saya sampaikan adalah kita harus meramalkan tuntutan sumber daya manusia. Jadi tentu diawali dari kalkulasi perusahaan. Sebenarnya ke depan usaha kita ini, penjualan kita akan seperti apa? Jasa yang akan kita berikan seperti apa? Dari situ kita bisa memprediksi bahwa dikarenakan ada kenaikan tingkat penjualan, tingkat produksi,
sehingga perlu kebutuhan SDM. Jumlahnya berapa, keterampilannya seperti apa, lokasinya ada di mana. Jadi dimulai dari perencanaan produksi, perencanaan penjualan, turun sampai dengan perencanaan SDM. Ya. Bagaimana teknik peramalan tuntutan sumber daya manusia? Teknik peramalan kebutuhan SDM. Yang pertama saya sampaikan zero based forecasting, menggunakan tingkat kekaryawan saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan karyawan. Jadi katakanlah di awal tahun manajemen merencanakan bahwa tingkat produksi tahun depan, atau mungkin di konteks rumah sakit, tahun depan kita meramalkan pasien kita akan naik sekian persen menjadi sekian ribu pasien dalam setahun. Jika sampai posisi itu, maka kita perlu tenaga administrasi berapa, kita perlu dokter berapa, kita perlu perawat berapa. Nah, jika kita sudah tahu seperti itu, maka zero based forecasting adalah kita hitung dengan karyawan kita yang hari ini kita punya berapa, itu sebagai titik awal. Oh, kira-kira kita harus nambah berapa. Itu jadi kondisi hari ini menjadi zero based forecastingnya. Peramalan kedua adalah bottom up approach. Jadi pendekatan dari bawah ke atas. Jadi Departemen SDM menghitung kebutuhan SDM-nya dari level terendah. Dihitung terus ke atas, dari mulai level terbawah terus ke atas sampai titik puncak, sehingga nanti didapatkan ramalan agregat, ramalan totalnya, penjumlahannya, seperti itu. Model simulasi, jadi eksperimen. Jadi Departemen SDM melakukan eksperimen, melakukan percobaan mengenai situasi nyata dengan menggunakan model matematis. Jadi misalkan, kita nggak usah nambah karyawan, kita cukup melemburkan karyawan yang ada. Lalu disimulasi, coba deh kalau lemburnya ditambahin dari 2 jam sehari, atau misalkan sekian karyawan kita lemburkan tiap hari, atau misalkan yang semula karyawan kita dari 2 shift menjadi 3 shift, kira-kira seperti itu. Jadi itu agak sedikit berbau eksperimen, trial gitu ya, untuk diputuskan sebenarnya kebutuhan karyawan kita berapa. Oke, jadi ada 3 teknik peramalan tuntutan kebutuhan SDM: zero based forecasting, bottom up approach, dan model simulasi. Kalau tadi kita meramalkan tuntutan SDM ataupun kebutuhan SDM, sekarang kita meramalkan ketersediaan SDM-nya. Jadi kira-kira ini untuk menunjukkan kemungkinan terpenuhi atau tidaknya jumlah karyawan yang dibutuhkan, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi, ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, jika ternyata ramalan kita akan terjadi kekurangan karyawan, jadi kembali ke tadi peramalan tuntutan, misalnya dibutuhkan kira-kira kita butuh tambahan dokter sekian, tambahan perawat sekian, tambahan tenaga kebersihan sekian gitu ya, akan Anda bandingkan dengan peramalan ketersediaan. Kita tersedianya gimana? Oh, ternyata dokter yang ada sekarang kita sudah punya berapa? Oh, jika kurang, apa yang kita lakukan? Perekrutan, insentif kompensasi, karena misalkan kayak tadi ditambahin lembur segala macam, atau sesungguhnya orang yang ada ditambah pelatihan saja. Nggak usah kita rekrut karyawan baru, cukup ditambahin pelatihan. Yang semula katakanlah perawat biasa menjadi perawat yang bisa menangani kondisi darurat misalkan. Jadi kita nggak usah rekrut yang baru misalkan ya. Lalu standar seleksi yang berbeda. Jadi bisa jadi kalau dulu seleksinya hanya katakanlah 5 kali wawancara, sekarang standarnya kita naikkan menjadi 7 kali wawancara misalkan, seperti itu. Jadi ini jika terjadi kekurangan karyawan. Lalu jika ternyata setelah Anda ramalkan ketersediaannya itu sumber daya manusia Anda surplus atau kelebihan, bisa Anda lakukan perekrutan terbatas dari yang semula kita mau rekrut sekian orang, kita kurangin menjadi berapa. Pengurangan jam, seperti halnya sekarang pada saat COVID, hampir semua perusahaan terjadi over SDM, sehingga banyak sekali perusahaan melakukan pengurangan jam kerja. Pensiun dini,
Jadi karyawan-karyawan yang belum masuk masa pensiun ditawarkan pensiun dini. Perampingan. Organisasi yang dulu katakanlah 100 orang dirampingkan menjadi 80 orang misalkan. Jadi akan tapi kalau pada saat bicara perampingan, Anda harus perhatikan adanya beberapa potensi masalah berikutnya terkait dengan moral, loyalitas, budaya kerja segala macam. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan peramalan ketersediaan SDM dan langkah-langkah jika terjadi perbedaan antara ramalan dan tuntutan, ramalan dan kebutuhan. Oke. Slide tadi menutup pembahasan kita mengenai job analysis, analisa pekerjaan. Nah, kembali beberapa slide sebelumnya saya menyampaikan mengenai praktek-praktek di dunia human resource management, ya. Job analysis, job design, payroll, benefit, semuanya. Nah, di sesi ini saya hanya fokus kepada dua hal. Job analysis, analisis pekerjaan, dan job design, desain pekerjaan. Slide yang barusan menutup pembahasan mengenai job analysis karena sekarang kita masuk kepada job design. Ya, desain pekerjaan, perancangan pekerjaan. Jadi sedikit saya flashback teman-teman ya, kalau kita bicara job analysis, Anda harus ingat setelah itu Anda lakukan job desk dan job spec. Jadi di dalam job desk-nya akan menyangkut apa tanggung jawab, apa kewajiban segala macam. Tapi kalau ngomong job spec, di sana ada skill seperti apa, pengetahuan seperti apa, standar SDM seperti apa yang harus Anda miliki. Jadi di mana itu semua bagian dari job analysis. Nah, dimulai di perancangan pekerjaan, job design. Adalah proses menentukan tugas-tugas spesifik untuk dikerjakan, metode yang dipakai dalam menjalankan tugas dan hubungan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Jadi ada beberapa konsep terkait dengan perancangan pekerjaan. Yang pertama adalah job enrichment, pemerkayaan pekerjaan. Jadi muatan dari sebuah posisi, tantangan dari sebuah posisi, tingkat tanggung jawab dari sebuah posisi dilakukan pemerkayaan. Jadi kalau selama ini dia hanya menangani misalkan membuat atau maaf saya memberikan contohnya bukan di bidang kesehatan karena saya agak susah untuk memberikan saya tidak menguasai dunia kesehatan. Kira-kira katakanlah di sebuah rumah sakit ada bagian yang semula hanya ngurusin penagihan kepada pasien misalkan gitu ya. Lalu diberikan pemerkayaan pekerjaan, bukan hanya sekedar bikin tagihan, tapi juga dia harus melakukan penyetoran kepada bank misalkan. Jadi pekerjaannya ditambah muatannya, tingkat tantangan, tingkat tanggung jawabnya ditambah. Itu namanya pemerkayaan pekerjaan. Jadi kita tidak perlu menambah posisi baru ataupun menambah karyawan baru, tapi bisa kita lakukan pemerkayaan pekerjaan. Konsep yang kedua adalah perluasan pekerjaan, job enlargement. Peningkatan jumlah tugas yang harus dijalankan oleh karyawan dalam bidang tugas yang sama. Dalam bidang tugas yang sama, Anda garis bawahi. Jadi katakanlah seseorang yang semula hanya menghandle satu mesin, makanya karena tugas dia sama-sama mengawasi mesin, yang semula dia hanya mengawasi satu mesin diperluas menjadi 2 atau 3 mesin sekaligus. Atau mungkin seorang perawat yang semula bertanggung jawab hanya kepada sebuah bangsal, maka sekarang dia diberikan tanggung jawab untuk mengawasi bangsal yang lain misalkan. Itu namanya perluasan pekerjaan. Jadi tidak perlu dilakukan rekrutmen karyawan baru, cukup bisa dilakukan
perluasan pekerjaan. Nah, konsep perancangan pekerjaan yang berikutnya adalah rekayasa ulang atau job re-engineering. Jadi ini agak sedikit frontal, agak sedikit dramatis ya, karena kita harus memikirkan ulang yang mendasar, merancang ulang yang radikal untuk sebuah peningkatan yang dramatis dalam ukuran kinerja kontemporer seperti tingkat biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Jadi benar-benar kita harus memikirkan sesuatu yang out of the box, memikirkan yang tidak biasa-biasa saja. Contoh, sebuah rumah sakit yang semula menangani kelas premium, tiba-tiba dengan adanya BPJS harus melakukan layanan untuk karyawan BPJS, di mana secara kos lebih murah, tapi jumlah pasiennya lebih banyak. Coba teman-teman bayangkan, kalau kita menggunakan pemikiran yang biasa-biasa saja. Untuk melayani kelas premium, katakanlah selama ini ada security yang bukain pintu, misalkan, ini dimulai dari depan. Sedangkan karena sekarang Anda harus berhitung secara biaya, kalau saya harus membiayai satu orang untuk buka pintu, berapa biayanya gitu ya. Mau tak mau sekarang harus dilakukan begitu banyak job engineering. Mungkin dulu satu pasien dilayani oleh 2 perawat, 1 dokter 2 perawat. Tapi dengan adanya sebuah perubahan yang radikal, di mana Anda mempertimbangkan tingkat biaya, kualitas, dan kecepatan segala macam, maka terpaksa Anda melakukan sesuatu radikal. Yang semula 1 pasien 2 perawat, sekarang barangkali 1 pasien 1 perawat. Misalkan seperti itu. Ini ilustrasi yang saya tidak bisa lebih dalam karena memang saya bukan orang kesehatan. Tapi kira-kira itu yang terjadi. Jadi sebuah perekayasan ulang yang radikal, yang out of the box, yang tidak bisa menggunakan pemikiran yang biasa-biasa saja. Tidak bisa menggunakan selama ini pekerjaannya seperti ini, tidak bisa. Ini radikal. Ya, ini contoh di dunia luar adalah printer Hewlett Packard. Itu printer yang terkenal dulu mahal, tapi karena disaingi oleh Epson dengan harga yang lebih murah, maka mau tak mau HP, Hewlett Packard, harus memutuskan juga ikut bermain di produksi yang biaya murah. Teman-teman pasti sekarang banyak menggunakan printer HP yang harganya mungkin katakanlah 700.000 atau berapa, di mana dulu HP pasti harganya berjuta-juta. Sekarang Anda bayangkan, bagaimana manajemen HP, bagaimana karyawan HP yang semula hanya produksi barang-barang mahal, mau tak mau dia harus merubah strateginya untuk memproduksi barang-barang murah. Kalau dia masih menggunakan pola pikir dulu bahwa produktivitasnya, sistem kerjanya menggunakan cara kerja yang lama, tidak akan pernah dia bisa bersaing dengan Epson. Makanya mereka melakukan job engineering, rekayasa ulang, agar mereka bisa bersaing terkait dengan tingkat biaya, kualitas, layanan, dan kecepatannya. Jadi terlepas dari tadi perluasan kerja ataupun pemakaian pekerjaan, bisa jadi Anda akan masuk ke yang ketiga, job design ketiga, job engineering, rekayasa ulang. Bisa dimengerti ya? Oke. Ini masuk ke studi kasus. Memang kalau ini kita di kelas, biasanya ini akan terjadi diskusi yang rame, perdebatan yang rame. Tapi karena sekarang saya mengajarkannya one way, menjadi diskusi sepihak, jadi Anda saya minta untuk membuat makalah di sesi ini dengan studi kasus gelar sarjana untuk pembaca meteran. Jadi apakah seorang pembaca meteran listrik itu diperlukan gelar sarjana terkait dengan job speknya. Nah, dari uraian yang saya sampaikan mengenai job analysis sampai dengan job design tadi, Anda tolong pecahkan studi kasus ini, ya. Jadi apakah harus ada spesifikasi tingkat pendidikan untuk pekerjaan membaca meteran tersebut? Ya, Anda susun deskripsi pekerjaannya, ya, atas posisi membaca meteran tersebut.
apa yang harus Anda tampilkan di dalam job desk itu, Anda bisa buka kembali penjelasan saya di sebelumnya mengenai urutan mulai dari job analysis sampai dengan job desk dan job spec. Ya, seperti biasa Anda kumpulkan ke email saya makalah Anda itu, dan jika ada yang kurang jelas, feel free untuk Anda tanyakan melalui grup WA ataupun Japri, silahkan, terkait dengan materi ataupun tugas ini. Ya, saya harap Anda jelas. Dan seperti biasa, di slide terakhir selalu saya sampaikan quotes dari orang-orang hebat. Dan kali ini saya sampaikan sebuah quotes mengenai great vision without great people is irrelevant. Visi yang begitu besar, visi yang begitu indah, tanpa orang-orang yang besar yang bisa mengeksekusi adalah sama sekali nggak relevan. Dan Anda adalah great people-nya. Wassalam.